Kembali lagi pemirsa bersama kami di Bincang hari ini. Tentunya masih bersama Pak Yudi nih ya, yang merupakan praktisi hukum dan kita masih membahas terkait dengan judi online. Kalau sebelumnya tadi kita udah membahas beberapa hal apa sih judi online dan juga tadi ada beberapa dampak yang akan dirasakan bagi pemain judi online. Nah selanjutnya nih pemirsa, karena narsum kita hari ini praktisi hukum, kita akan mengulik tentang hukum dari judi online-nya. Gimana sih sebenarnya undang-undang ini telah mengatur persoalan judi online khususnya di Indonesia? Sebetulnya dari zaman Belanda ya, karena memang KUHP kita walaupun sudah ada yang baru, tapi berlaku nanti di 2026 kalau tidak salah, sudah diatur sebetulnya. Karena mungkin dulu tidak ada online ya, sabung ayam gitu kan, atau lain-lain lah kira-kira seperti itu. Itu sudah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di Indonesia tentunya. Spesifiknya ada di pasal 303 atau kita lebih mengenal dengan 303. 303 ya. Itu apa namanya ya? Kode lah. Kode pasal sebetulnya, tapi ya ramai juga dibicarakan 2 tahun yang lalu itu 303. Kerajaan 303. Ternyata dalamnya judi ya, Pak? Itu sebetulnya terkait pasal perjudian begitu. Sebetulnya konsekuensi hukumnya cukup baik ya, cukup bagus ya. Ada mungkin maksimal ada yang 4 tahun penjara, begitu ada dendanya. Tapi ya karena memang KUHP itu dibuat pada masa lampau begitu. Sehingga mungkin pertama konsekuensi hukumnya, begitu kan. Kurang menggigit begitu kan, kurang mengancam begitu kan. Kurang mengancam. Kemudian bicaranya maksimal 4 tahun, bisa maksimal 10 tahun. Kalau bicara maksimal berarti minimalnya boleh dong serendah-rendahnya begitu kan. Tergantung apa yang dijudikan dulu begitu kan. Kemudian berapa mungkin nilai-nilai yang ditaruhkan begitu. Tapi secara pasal dari dulu sampai dengan saat ini sudah ada pasal itu. Ya cuma tadi itu konsekuensi mungkin karena zaman terdahulu kan belum begitu maju, sekarang kan ada online. Dulu kan betul, belum ada. Dulu ketangkap terus nih, karena kan offline kan, sabung ayam di lapangan, gampang misalkan ya main kartu, misalkan di pinggir sawah, di pinggir kali, kan tetap kena aja tuh ada yang lewat. Oh Pak, ada yang judi gitu. Kalau di online kan mungkin agak sulit begitu kan, karena karena private kan sifatnya kan, dia mengakses websitenya, kemudian dia pasang begitu kan, dia depositnya berapa begitu kan. Kadang kita nggak tahu juga orang pegang handphone, ya mungkin WA gitu kan, mungkin Instagram, mungkin apa gitu kan. Betul. Nah ini begitu sulit sehingga peran pemerintah juga ini untuk dapat menyelesaikan hal ini tentunya semakin kompleks begitu kan. Nah, ini sudah ranahnya kepada pemerintah begitu kan, untuk memblokir misalkan situs-situs yang diduga memang itu judi online ya. Atau misalkan mungkin merambat ke daerah juga ada di Diskominfo begitu kan, ya itu juga bisa lah. Atau himbauan-himbauan tertentu dari pemerintah daerah. Intinya adalah semua kalangan ya wajib mengkampanyekan bahwa bahaya judi online itu sudah sangat luar biasa begitu dan nyata begitu kan. Oke, baik. Nah, berarti Pak di Undang-Undang 304 itu Pak. 303, mohon maaf. 303 itu apakah hukumnya itu sudah detail terkait dengan bagaimana hukum untuk bandar, pemain atau belum nih Pak? Sebetulnya ada yang menawarkan, kemudian yang melakukan begitu. Cuma kan tadi itu dirasa kurang begitu kuat begitu kan, sehingga muncul kan undang-undang ITE itu yang sekarang ini yang bisa menjerat nih judi online. Kalau dulu kan nggak ada pasalnya. Kalau saya contohkan misalkan pencurian, dulu kan pencurian kan hanya manual istilahnya nyuri barang begitu ya, atau benda atau apapun. Ya kalau sekarang nyurinya misalkan daya listrik, betul. Ya kan itu nggak kelihatan. Nah, karena itu harus diatur. Artinya hukum itu bersifat dinamis begitu kan. Tetapi juga tidak harus ini harus konsekuensinya harus kencang dan lain sebagainya, tidak juga. Ada beberapa pertimbangan begitu kan. Nah, Undang-Undang ITE ini mungkin menjadi salah satu bagian untuk mempersempit ruang gerak judi online begitu, karena di pasal 27 ayat 2 kalau tidak salah itu lebih dahsyat, bisa 1 miliar itu dendanya. Ya, begitu kan. Cuman ya
belum lah, kita belum mendengar ya ada bosnya judi online yang memang tertangkap, memang dia biang keladinya gitu kan. Tapi ada lah beberapa yang bandar besar yang kita dengarkan dan kita apresiasi lah untuk pihak-pihak kepolisian atau aparat penegak hukum begitu. Sudah bisa ya Pak, tapi tadi bukan satu ya Pak ya. Kalau bicara tentang judi online ini bandarnya banyak sebenarnya. Sepertinya memang dibuat seperti itu begitu. Kalau lu ketangkap ada gua nih. Iya, tenang, ada backingan yang lain ya. Kalau ditangkap yang di sebelah sana, sebelah sini ada begitu. Memang dibuat sepertinya sedemikian rupa sehingga tidak ada satu pusaran, banyak pusarannya gitu kan. Ditangkap yang ini, ada yang ini masih beroperasi, ditangkap yang ini, ada yang ini. Artinya memang sepertinya dugaannya dibuat banyak begitu. Tentunya ya Pak ya, tadi lagi-lagi bandar tuh nggak mau rugi dan nggak mau juga ditangkap dan yang lain-lain ya Pak ya. Jadi ada banyak hal yang dilakukan oleh para bandar-bandar judi. Betul nah, itu. Tadi ya Pak ya, kalau berarti kan dari statement yang Bapak sampaikan, memang kalau misalnya kita melihat undang-undang ini masih kurang kuat ya Pak ya. Dan harapannya ini bisa dibentuk kembali ya Pak ya, dan juga disesuaikan. Atau gimana nih Pak, disesuaikan dengan keadaan saat ini? Ya pada dasarnya tadi di Undang-Undang ITE itu sudah bagus begitu kan. Dia berbicara secara khusus begitu kan tentang transaksi elektronik. Artinya apa? Jangankan bandar, orang yang mengiklankan saja. Nah itu dia Pak. Orang yang mengiklankan, kalau sekarang tuh admin ya gitu, admin judi online gitu kan. Biasanya banyaknya ini yang memprihatinkan nih. Kebetulan saya juga salah satu pengajar di universitas di Banten. Saya sering baca berita itu, ada banyak mahasiswa, mahasiswi ya, terutama yang banyak itu yang perempuan begitu, tertangkap karena admin judi online begitu. Memang katanya gajinya cukup menjanjikan, katanya sih begitu. Saya belum pernah nanganin juga kalau perkara itu. Tapi saya sering banyak baca bahwa banyak anak-anak yang di usia sekolah dan usia kuliah itu dijadikan penarik begitu judi online, seperti tebak skor bola begitu yang sering ketangkap itu. Kemudian apa namanya tuh judi online yang saya juga nggak paham tuh namanya gitu kan. Judi-judi yang seperti itulah yang masuk dulu kita ke websitenya tapi diiklanin begitu, ada adminnya, ini pasang segini dapatnya segini begitu. Artinya apa? Ada penarik dulu. Nah itu juga bisa terjerat dan mengkhawatirkannya, menyedihkannya. Ya si adminnya ini yang banyak kejerat. Bosnya udah hari duluan gitu. Pak. Bener Pak. Dan kalau misal kita lihat ya Pak ya di sosial media, kalau misal ya contohnya kita berselancar di TikTok atau Instagram, itu tuh ada banyak video-video lucu Pak. Nah, tapi ditempelinnya itu iklannya iklan judi Pak. Iya, itu betul. Kemarin aja saya di jalan mau nonton bola ceritanya begitu kan. Akses lah kemudian, karena sekarang live streaming itu bayar ya. Nah, ada kita masuk ke salah satu medsos, itu menayangkan. Tapi ya begitu, beberapa menit sekali iklan diumumkan suara perempuan, ayo Bapak pasang ini ya. Itu sebetulnya judi online, praktek judi online. Lama-lama kan masuk ke dalam situsnya, begitu. Dan kemudian ya sudah kecanduan, selesai udah. Dan tentunya ya Pak ya, sebenarnya ini Kominfo pun udah di-war-war sama netizen nih Pak ya, sama masyarakat Indonesia. Memang ini kan bagaimanapun di Instagram ataupun salah satunya di teknologi ya Pak ya, saat ini di internet ini mudah sekali menemukan tadi judi online dan juga yang lain-lainnya. Menurut Bapak ya, dari penindakan ataupun regulasi hukum, langkah yang dilakukan pemerintah apakah sudah maksimal Pak dalam memberantas judi online? Kalau kita berbicara maksimal, biasanya kan ada tolak ukur, ada indikatornya begitu kan. Tapi kita tidak membahas itu. Intinya kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu yang pertama. Tapi ketika misalkan ada hal-hal lain yang terus-menerus secara berkelanjutan itu dilakukan, berarti kan harus ada pola tersendiri dari pemerintah untuk merubah lagi apa yang selama ini dilakukan, begitu kan? Karena mungkin di Indonesia ini terlalu mudah membuat situs begitu kan, membuat website dan lain sebagainya, sehingga ya orang-orang yang mempunyai pemikiran buruk begitu kan, bikinlah website buat ini. Mungkin dibuka pertama kali websitenya tentang apa begitu, tapi lama-lama dikemas sedemikian rupa. Nah mungkin dari situlah pemerintah harusnya juga tadi
mengikuti apa yang disampaikan oleh netizen. Gitu. Karena netizen biasanya lebih pintar begitu kan. No viral, no justice, katanya begitu kan. Aduh, iya lagi, nah itu harusnya diikuti gitu loh. Oh iya, artinya ada tim tersendiri yang kemudian kalau dilakukan selama ini pemerintah hanya memblokir situs-situs yang apa ya, yang biasa misalkan membloknya satu-satu. Mungkin ada hal lain nih yang harus dilakukan begitu, sehingga tadi kita bisa bicarakan bahwa pemerintah sudah maksimal melakukan pencegahan. Itu kan yang terbaik itu adalah preventif, pencegahan. Betul, Pak. Bukan orang yang sudah sakit malah diobati ya, Pak. Diobatin. Alhamdulillah kalau sembuh. Nah, kalau enggak itu loh, Pak. Selesai. Dan kalau misalnya kita lihat juga namanya juga judi online, Pak. Itu pusaran gelap gitu ya, pusaran hitam yang mau nggak mau kalau orang yang udah kecanduan balik lagi gitu, Pak. Betul. Jarang juga gitu menemukan yang memang udah nih baik-baik aja gitu ya. Nah, baik. Pak, kita akan break lagi nih, Pak. Siap. Dan kita akan kembali sesaat lagi, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.